Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, anak-anak, berjumpa lagi di channelnya Ibu Rinda. Kali ini kita akan belajar bersama-sama ya. Selamat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 4. Tujuan pembelajaran, siswa dapat 1. Menganalisis informasi penting dari teks bacaan. 2. Mempresentasikan informasi yang didapat secara lisan dan tulisan. 3. Menganalisis sikap kepahlawanan Pattimura. 4. Mengkomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki Pattimura dan raja-raja kerajaan Islam. 5. Menyimpulkan sifat-sifat cahaya. 6. Menulis laporan tentang sifat cahaya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan buka buku paket tema 5 halaman 94 tentang sikap kepahlawanan. Ayo membaca. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Dari teks bacaan tersebut, apakah kamu sudah tahu siapa saja pahlawan nasional itu? Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh pahlawan? Strategi apa yang digunakan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita amati gambar berikut ini. Cut Nyak adalah pahlawan wanita dari Aceh. Pangeran Antasari, pahlawan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Singsingamangaraja, pahlawan dari Sumatera Utara. Dewi Sartika berasal dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro, pahlawan dari Yogyakarta. Terakhir adalah Silas Papare, pahlawan yang berasal dari Papua. Sekarang, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut
tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional. Kalian bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Ibu beri waktu selama 10 menit. Selamat mengerjakan. Dari beberapa pahlawan yang sudah Ibu bacakan tadi, kita akan belajar tentang pahlawan Kapiten Pattimura. Kita simak teks bacaan berikut ini. Di masa lalu, Pattimura melakukan perjuangan fisik melawan tentara Belanda. Menjelang akhir hayatnya di tiang gantungan, Pattimura secara tegas memberikan peringatan kepada Belanda yang menguasai wilayah Maluku dan wilayah Hindia Timur atau Hindia Belanda bahwa Pattimura tua akan mati di tiang gantungan, tetapi akan bangkit Pattimura muda. Pattimura juga identik dengan darah kapitan. Mereka yang bergelar kapitan adalah orang-orang yang berani dan tegas dalam bersikap. Seorang kapitan juga dikenal sebagai figur yang mau berkorban jiwa dan raga serta membela dan melindungi masyarakatnya. Sekarang buka buku kalian halaman 96. Ayo membaca. Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dorstad di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Setelah membaca teks tentang Kapitan Pattimura, sekarang tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Pattimura dan raja-raja pada masa Islam. 2. Tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Kemudian, bacalah tulisanmu kepada temanmu. Selamat mengerjakan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Ya, betul, ini adalah gambar mobil. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Sekarang, marilah kita baca teks berikut ini. Perjuangan Bung Tomo
turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, anak-anak, coba amati kembali mobil Bung Tomo. Sebutkan bagian-bagian dari mobil Bung Tomo tersebut. Salah satu bagian dari mobil Bung Tomo ini adalah kaca spion. Apa yang membedakan kaca spion mobil Bung Tomo dengan kaca spion mobil-mobil lainnya? Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Supaya lebih paham lagi, ayo kita tonton video berikut ini. Oke, sebelum kita lanjut membahas materi lebih dalam, kita intermezzo dulu ya, mumpung kita lagi bahas spion nih. Ada fakta yang mungkin bagi sebagian orang ini sepele dan tidak banyak orang tahu. Coba sekarang saya tanya, siapa yang belum pernah melihat ambulans? Pasti semua sudah pernah melihat kan? Baik itu di televisi, di medsos, di YouTube, maupun ambulans yang kalian lihat secara langsung di daerah kalian. Tapi pertanyaannya, pernah tidak kalian memperhatikan ambulans itu secara lebih detail? Apa yang kalian lihat? Ya, benar. Ternyata pada bagian depan ambulans, tulisan kata ambulans itu penulisannya terbalik. Jadi yang seharusnya huruf A itu ada di sebelah kiri, jadi ada di sebelah kanan. Ayo ngaku, siapa ya yang baru menyadarinya? Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Jangan-jangan salah pasang stikernya ya? Bukan seperti itu alasannya. Hal ini sih memang sepele, tapi tidak banyak orang tahu. Tulisan pada bagian depan ambulans itu memang sengaja dibuat seperti itu. Ingat ya, cermin itu membuat arah bayangan berlawanan dengan benda. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Kalau tidak percaya, coba kalian bercermin. Tangan kanan kalian pada bayangan kalian akan terlihat seperti tangan kiri. Jadi, tulisan ambulans itu sengaja dibuat demikian supaya bisa tetap terbaca ambulans jika terlihat pada kaca spion kendaraan yang ada di depannya. Pengemudi akan lebih mudah mengenali keberadaan mobil ambulans tersebut sehingga bisa segera memberi jalan. Nah, bagaimana? Sudah tahu alasannya bukan? Kalau begitu, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan tentang cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin lengkung di mana bagian yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Contohnya pada spion kendaraan atau pada cermin besar yang biasa diletakkan di tepi-tepi jalan, terutama pada jalanan menikung. Cermin cembung ini bersifat divergen atau memancarkan cahaya. Jika kita ibaratkan sebagai irisan sebuah bola, maka gambarnya akan seperti itu ya. Di sana terlihat ada titik P, yaitu titik pusat kelengkungan cermin. Sekarang kita tonton video yang kedua tentang cermin cekung.
Oke, mari kita mulai. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu nih, ini gambar apa ya? Ya, benar, ini adalah gambar sendok. Di rumah semua udah punya kan? Sendok itu ada dua permukaan, ada yang cekung, ada yang cembung. Nah, sekarang siapa yang pernah bercermin pada permukaan cekung sendok? Ayo, apa sih yang akan terjadi? Kalau ada yang belum pernah, coba deh di stop dulu. Kemudian pergi ke dapur ambil sendok untuk bercermin. Jadi, cermin cekung itu merupakan cermin yang permukaannya mengkilap dan melengkung ke dalam. Kalau mau lihat contoh simpelnya, ya lihat aja di sendok. Sekarang, coba kalian perhatikan bagian sendok yang saya tandai ini. Kalau kalian teliti dan kalian perhatikan baik-baik, kalian akan lihat bayangan dari orang di sana. Tapi, kepalanya di bawah, badannya di atas. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih proses pembentukan bayangan pada cermin cekung itu. Sekarang kalau ditanya, dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung itu digunakan untuk apa sih? Oh, banyak. Di antaranya yang pertama, cermin cekung itu digunakan pada bagian bawah dari mikroskop. Kemudian, cermin cekung ini juga digunakan sebagai reflektor pada lampu senter, lampu mobil, slide proyektor, bioskop, dan tugu matahari. Selain itu, cermin cekung ini juga digunakan untuk penangkap sinyal pada parabola. Kemudian ini gambar cerminnya ya, contoh gambar cermin. Nah, garis lengkung yang warna hitam itu cerminnya. Kemudian garis lengkung yang warna biru itu bagian belakang cermin. Garis lurusnya itu merupakan sumbu utama atau garis normal. Di sana ada titik F ya. Kemudian ada juga titik M. Titik F ini merupakan titik fokus. Sedangkan titik M itu merupakan jari-jari kelengkungan cermin. Nah, titik M ini bisa juga disebut dengan 2F. Karena apa? Karena jarak dari cermin ke F itu sama dengan jarak dari F ke M. Kemudian coba perhatikan, yang ini adalah ruang 1, kemudian yang ini ruang 2, ini ruang 3, dan yang ini ruang 4. Sekarang kita lanjut ke video ketiga, cermin datar. Ini segera berlalu. Di video kali ini kita akan belajar lanjutan dari materi di video sebelumnya ya, tentang cermin datar. Mari kita mulai. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang bercermin. Tentu kalian juga pernah melakukan hal yang sama kan di rumah? Nah, cermin yang digunakan oleh anak ini adalah cermin datar. Cermin datar itu merupakan cermin yang permukaannya datar, rata, dan tidak melengkung. Cermin ini kaca, tapi di salah satu bagian atau sisinya dilapisi logam perak. Sekarang, coba kalian ingat, ketika kalian bercermin, pernah tidak kalian memperhatikan bayangan kalian? Seperti apa sih bentuknya? Terus, di mana sih posisi bayangan kalian itu? Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana sih bayangan kalian ketika bercermin itu. Seperti apa sih proses pembentukannya? Oke, saya akan ingatkan lagi materi yang ada pada video sebelumnya tentang hukum pemantulan. Salah satu bunyinya, sudut datar nilainya sama dengan sudut pantul. Nah, jadi jika ada suatu cahaya menyentuh permukaan cermin datar, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Yang di tengah itu garis normal ya. Jadi, jika sudut datangnya 30 derajat, maka sudut pantulnya pun akan 30 derajat. Nah, sekarang coba kalian bayangkan kalian sedang bercermin. Anggap saja gambarnya seperti ini. Gambar ini saya ambil dari fisikabc.com ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih bayangan kalian itu terbentuk ketika bercermin.
Cahaya yang dari kaki itu akan menuju cermin, kemudian dipantulkan dengan sudut yang sama sehingga bisa terlihat oleh mata. Begitu pula yang dari kepala. Menuju cermin, kemudian dipantulkan dengan sudut yang sama sehingga bisa dilihat oleh mata. Nah, perpanjangan dari sinar pantul inilah yang menentukan di manakah bayangan kalian berada. Selanjutnya, coba perhatikan bayangan orang yang ada di gambar. Nah, bayangan itu sifatnya maya. Maya itu apa? Maya itu tidak nyata. Tidak nyata itu bagaimana? Nah, seolah-olah berada di belakang cermin, tapi coba kalian lihat ke belakang cermin, ada tidak bayangannya? Kemudian yang kedua, bayangan itu sifatnya tegak. Ya, kan tidak mungkin kalian itu bercermin tiba-tiba kaki kalian di atas, kepala kalian di bawah. Ya kan? Selanjutnya yang ketiga, sama besar. Yang keempat, jarak benda sama dengan bayangan. Jadi, kalau kalian berjarak 1 meter dari cermin, bayangan kalian pun juga akan berjarak 1 meter dari cermin. Dan yang terakhir, arah kanan dan kirinya berlawanan. Tangan kanan kalian pada bayangan seolah-olah akan terlihat seperti tangan kiri. Dari ketiga video tersebut, kalian sudah tahu macam-macam cermin. Macam-macam cermin ada 3. 1. Cermin datar. 2. Cermin cekung. 3. Cermin cembung. Ayo mencoba. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Cermin cekung, bagian cekungan sendok. Cermin datar. Lihatlah bayangan pada tiap cermin. Lalu, tulislah bayangan yang dihasilkan. Tentu saja, bayangan yang dihasilkan berbeda-beda setiap cermin. Tuliskan hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pada kolom pertama, kalian tulis nama cermin yang kalian amati. Kemudian, tuliskan bayangan yang dihasilkan cermin tersebut. Selamat mengerjakan. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya. Kamu telah belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Banyak materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, hari ini kita telah belajar tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki Kapitan Pattimura. Yang kedua, kita juga belajar tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja dari kerajaan Islam. Dan yang terakhir, kita belajar tentang macam-macam cermin dan sifat-sifat cahaya. Sekarang, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? 1. Sikap kepahlawanan Kapitan Pattimura adalah melawan kekejaman Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di Maluku. 2. Sikap kepahlawanan di sekitar kita, misalnya pantang menyerah, rela berkorban, bekerja keras, dan lain sebagainya. 3. Macam-macam cermin ada 3, yaitu cermin datar, cermin cekung,
dan cermin cembung. Masing-masing cermin mempunyai sifat yang berbeda-beda. Setelah mempelajari sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapitan Pattimura dan raja-raja Islam, sikap kepahlawanan apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Hendaknya kamu harus selalu menjunjung tinggi sikap-sikap kepahlawanan ini di kehidupan sehari-hari. Tugas di rumah bersama orang tua adalah ceritakan kepada orang tuamu arti pahlawan menurutmu. Sebutkan salah satu pahlawan yang berasal dari daerahmu dan tuliskan keterangan tentang pahlawan tersebut. Mintalah pendapat orang tuamu tentang arti pahlawan menurut mereka. Tulislah pendapat orang tuamu dan sampaikan kepada gurumu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang subtematika pembelajaran 2 tentang sikap yang berkaitan dengan sila Pancasila dan tinggi rendah nada pada lagu Hari Merdeka. Kalian pelajari apa saja sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, dan untuk lagu Hari Merdeka siapkan alat musik melodis yang ada di rumah kalian. Pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Pesan Ibu Rinda, selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita berjumpa kembali di channel yang sama untuk pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.